Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Baik para mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, IPTEX, perspektif Islam. Jadi kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sebelumnya saya akan mengutip dari pernyataan Profesor Muhammad Quraisyihab. Beliau mengatakan bahwasanya semboyan ilmu untuk ilmu tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam Islam ya. Apapun ilmunya, materi pembahasannya harus bismi rabbik ya, atas nama Tuhan. Dengan kata lain, harus bernilai robbani. Jadi dengan kita belajar ilmu pengetahuan atau ilmu itu sendiri, seharusnya nanti dampaknya dengan mempelajari ilmu itu kita semakin mengenal Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan itu. Saya mengutip dari pendapat Profesor Yudian Wahyudi bahwasanya dalam Islam ilmu itu dibagi menjadi 3 sumber ya. Yang pertama sumber ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT. Sumber ini berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sumber-sumber ini akan muncul ilmu-ilmu agama. Ya, ada ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan seterusnya itu. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini bersumber dari hukum-hukum sebab akibat atau sunnatullah. Dari sunnatullah inilah nanti muncul beberapa ilmu yang basisnya itu alam. Jadi basisnya adalah sebab akibat ataupun dalam Islam disebut dengan sunatullah. Maka ada muncul ilmu-ilmu yang seperti biologi, fisika, kimia, atau yang disebut dengan sains ya. Karena basisnya rasional, logik, dan juga basisnya empirik ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu insaniyah. Ilmu insaniyah itu sumbernya dari manusia itu sendiri. Prof. Kunto Wijaya menyebut dengan nafsiyah ya. Jadi nanti dari ilmu ini, jadi sumbernya dari bagaimana seorang memahami manusia sendiri itu akan muncul namanya adalah ilmu humaniora atau ilmu sosial. Maka di sini nanti akan muncul beberapa ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Karena hakikat yang dipelajari itu adalah manusia itu sendiri. Jadi ada 3 sumber ini menurut Yudian Wahyudi yang menyebabkan munculnya beberapa ilmu pengetahuan yang bersumber dari kauliyah, yang terfirman, kauniyah, yang basisnya adalah sunnatullah, alam atau sebab akibat, dan insaniyah dari manusia itu sendiri. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sains? Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains ya. Ataupun juga hadis juga banyak yang menjelaskan tentang sains tersebut. Salah satunya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sakhkhara lakum ma fil samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Inna fi dzalika, sungguh dalam hal yang demikian itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu benar-benar terhadap tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi manusia itu diturunkan oleh Allah sebagai khalifah. Salah satu khalifah itu adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan fungsi ciptaannya. Dan Allah sudah memberikan keistimewaan dengan cara Allah menundukkan semua yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, agar manusia dapat mempelajarinya, agar manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dari apa-apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Misalnya di daratan kita akan melihat ada lautan, ada maksudnya di bumi itu ada lautan, ada hutan dan seterusnya. Dari situ manusia semua ditundukkan oleh Allah, kemudian digunakan oleh manusia untuk dipelajari,
untuk dilestarikan, dilindungi dan seterusnya. Maka dari situ nanti akan muncul beberapa ilmu pengetahuan yang basisnya adalah tentang benda-benda yang ditundukkan oleh Allah yang ada di bumi ini. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi ayat-ayat ini mengandung agar manusia itu mau mempelajari fenomena-fenomena alam ini. Mengapa kok unta itu diciptakan, langit itu kalau ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan dan seterusnya, itu pasti mengandung banyak hikmah. Maka di sini salah satu fungsi khalifah yaitu bagaimana manusia dapat mengelola, melestarikan bumi ini sesuai dengan fungsi ciptaannya. Jadi misalnya Allah sudah menciptakan gunung-gunung, maka bagaimana manusia itu juga memelihara gunung itu agar tidak rusak. Allah sudah menciptakan bumi dan seterusnya ya. Jadi intinya manusia diperintahkan untuk menjaga bumi ini dengan baik. Dari mereka mempelajari alam-alam fenomena ini yang nanti akan muncul beberapa ilmu pengetahuan yang sebetulnya ini adalah tersirat ayat ini berkaitan tentang bagaimana manusia agar mengembangkan atau memikirkan fenomena-fenomena alam sehingga nanti muncul beberapa ilmu pengetahuan itu. Dan bagaimana relasi agama dan sains? Selama ini memang banyak orang melihat ada dikotomik antara agama dan sains ya. Seakan-akan agama dan sains itu berbeda ya. Padahal kalau kita melihat dari sumber ilmu pengetahuan tadi, sebagaimana dikatakan Prof. Yudian, ada kauliyah, kauniyah, dan insaniyah. Sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah SWT. Maka tidak dimungkinkan bahwa sains akan berbenturan dengan agama, karena dua-duanya itu berasal dari Allah SWT. Maka dari sini Prof. Amin Abdullah itu bagaimana mengintegrasikan dan menginterkoneksikan ya, mengintegrasikan antara agama dan sains dan mendialogkan antara agama dan sains sehingga tidak akan tidak terbenturan. Jadi ketika orang berbicara agama, maka juga ketika orang agamawan misalnya ada beberapa kasus ya, misalnya sekarang ini tentang kasus COVID misalnya begitu, maka perlu orang agama ketika membahas tentang COVID juga perlu bantuan oleh orang-orang saintis ya. Misalnya apakah kalau kita menjalankan sholat di masjid itu membahayakan bagi diri kita karena adanya pandemi COVID itu, maka di sini ulama-ulama agama perlu berbicara dengan ulama-ulama sains. Maka ketika kita berbicara integrasi interkoneksi, maka ulama itu bukan hanya ahli agama. Jadi ulama itu bisa juga disebut dengan ulama sains, ada ulama agama dan ulama humaniora tadi, sebagaimana sumber ilmu pengetahuan ada 3 tadi. Sehingga tidak ada dikotomik ya. Ketika ada problem-problem di masyarakat, maka perlu ulama agama, ulama sains dan humaniora itu berbicara. Jadi mendiskusikan problem itu sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Contohnya COVID tadi, bagaimana kita dapat menyelesaikan pandemi ini dengan cara ulama agama juga ikut berdiskusi dengan ulama sains terkait tentang pelaksanaan ibadah di era pandemi COVID ini. Dan Amin Abdullah sendiri membagi ilmu pengetahuan sebetulnya sedikit berbeda dengan yang tadi, bahwasanya beliau mengatakan ada khadrun nas ya, jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks agama. Kalau tadi dikatakan di sini sumbernya adalah ayat-ayat kauliyah ya, atau khadrun nas, peradaban nas teks ya. Kemudian khadrul ilmu. Jadi khadrul ilmu ini adalah ilmu yang kealaman dan kemasyarakatan. Jadi di sini sumbernya adalah ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat insaniyah. Jadi khadrul ilmi. Jadi basisnya itu adalah scientific, ada empirik, itu ilmu alam dan kemasyarakatan. Kemudian khadrul falasifah. Beliau membagi khadrul falasifah itu ilmu-ilmu yang sifatnya etik dan filosofis ya. Ya, itu pembagian ilmu pengetahuan yang menurut Profesor Muhammad Amin Abdullah. Baik,
Sehingga kalau kita melihat jaring laba-laba, jadi Prof. Amin Abdullah membuat teori atau konsep jaring laba-laba. Dari sini bagaimana kita dapat membaca bahwasanya ilmu agama dan sains itu harus saling berbicara, integrasi dan interkoneksi. Sumbernya memang Quran dan Sunnah itu menjadi sumber utama ya, karena dengan Quran Sunnah itu sebenarnya bahan karena teks peradaban teks ya, ada Quran dan Sunnah atau Al-Hadis di situ sebagai sumber inspirasi dari bagaimana nanti ilmu-ilmu itu dapat saling terintegrasi. Kemudian di situ ada di layer kedua itu ada metodologi, approach atau pendekatan-pendekatan untuk mengkaji Quran dan Sunnah itu. Dari situ nanti muncul fikih, ada tafsir, ada lughah, kalam, falsafah, tasawuf, hadis, itu perkembangan dari ketika para ulama mempelajari Quran dan Sunnah, akhirnya muncul beberapa ilmu-ilmu itu. Jadi ilmu fikih, tarikh, tafsir itu bagian dari perkembangan para ulama ketika mempelajari Quran dan Sunnah itu. Kemudian berkembang lagi ilmu-ilmu yang sifatnya ini yang tadi lebih ke etik dan sains tadi ya. Jadi hadrul ilmi dan hadrul falasifah. Maka di sini ada filologi, arkeologi, hermeneutik, ada fisika, ada kimia, biologi, matematik, etik, pneumologi, dan seterusnya itu. Ini layer kedua ini ilmu-ilmu yang basisnya layer 1, 2. Layer keempat ini adalah ilmu-ilmu yang basisnya dari hadrul ilmi dan hadrul falasifah. Kemudian yang layer kelima adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ini ya, di era-era modern ada munculnya religious pluralism, kemudian global economic, ada informasi teknologi, kemudian human right, ada HAM, kemudian ada politik, ada cultural studies, kemudian ada gender issue, environmental issue, dan international law, hubungan internasional, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika kita membahas segala sesuatu, maka kita harus mengintegrasikan pembahasan itu, menginterkoneksikan pembahasan itu dengan ilmu-ilmu sekitarnya ini. Ya, ilmu-ilmu ini. Jadi baik dari layer 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi tidak bisa ketika kita membahas tentang COVID misalnya hanya dilihat dari perspektif Quran dan Sunnah. Misalnya kita membahas tentang COVID, maka kita bisa mempelajari dari Quran dan Sunnah bagaimana para sahabat, misalnya contoh dari Sunnah itu bagaimana para sahabat melihat atau menanggapi sebuah pandemik seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari perspektif fikihnya itu bagaimana ketika kita menjalankan sholat atau ibadah-ibadah di masa pandemi COVID. Fikih itu bagaimana. Kemudian selain itu kita juga perlu melihat dari segi mungkin bisa dikaitkan tentang biologi, misalnya tentang biologinya, misalnya karena apakah pandemi ini, virus ini kan berkaitan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya sains ya. Mungkin bisa ke biologi atau kimia. Ini saya mungkin kurang terlalu paham itu. Jadi bisa juga dimasukkan karena virus itu bisa ke bagian biologi, maka ketika kita membahas itu juga bisa membahas virus itu juga kita selain fikih, kita juga bisa membahas perspektif biologinya. Misalnya apakah setelah jamaah itu misalnya nanti akan ini berdampak pada tertularnya dalam perspektif sains itu bagaimana. Selain itu juga kita di layer 5 juga bisa ketika kita bahas COVID itu juga bisa kita kaitkan tentang environmental issues. Jadi isu-isu lingkungan ya. Bagaimana menjaga lingkungan dengan baik, misalnya dengan melihat protokol kesehatan dan seterusnya itu. Bisa juga dengan teknologi informasi. Bagaimana kita juga melihat perkembangan virus itu dari perspektif IT-nya bagaimana sehingga kita tidak terpapar hoax dan seterusnya itu, dan banyak sekali. Ini contoh secara sederhana ketika kita bahas tentang COVID saja itu banyak ilmu yang perlu kita butuhkan sehingga ketika kita membahas itu dapat memiliki perspektif yang banyak sekali sehingga pembahasan kita tidak hanya satu perspektif tapi dari perspektif Quran dan Sunnah itu bagaimana, dari fikihnya itu bagaimana, dari ilmu biologinya itu bagaimana, dari ilmu lingkungannya itu bagaimana.
Sehingga ketika membahas COVID itu ulama-ulama agama, sains, ulama humanira perlu berkumpul di situ untuk membahas itu, menyelesaikan problem pandemik ini sesuai dengan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, sebelum saya akhiri, di sini perlu juga saya singgung bagaimana seni ya, seni perspektif Islam. Karena seni itu juga bagian dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan ya. Selama ini memang banyak sekali masih beberapa sebagian umat Islam itu mengharamkan adanya seni. Sebetulnya nanti kita akan bahas, saya akan mengutip dari Syekh Muhammad Ghazali ya. Dia mengutip dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang sufisme yang pernah beliau berkata, setiap keindahan alam semesta yang dapat diserap oleh akal, mata, telinga, dan indera lainnya, sejak bermulanya alam sampai kepunahannya, dari puncak bintang-bintang sampai permukaan tanah, semua itu hanya sebutir zarah dari khasanah kekuasaannya. Jadi keindahan-keindahan alam yang dapat kita nikmati dari akal, mata, dan indera lainnya itu sebetulnya bagian dari kekuasaan Allah ya. Maka di sini harus keindahan itu harus kita pahami bahwasanya musik itu juga bagian dari keindahan yang itu bagian dari hasanah kekuasaan Allah SWT. Kemudian dalam Quraisy juga mengutip salah satu pendapat Imam Ghazali juga, siapa yang tidak terkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembang atau oleh alat musik dengan keterangan nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Artinya secara fitrah manusiawi, manusia itu senang dengan keindahan-keindahan itu. Sebenarnya seni itu kan bagian dari keindahan ya. Musik itu juga bagian dari keindahan. Maka orang senang musik itu bagian dari fitrah manusia. Sebagaimana dia terkesan dengan melihat bunga-bunga yang indah, kita terkesan misalnya ketika kita jalan-jalan ke pantai, kemudian terkesan ketika kita ke puncak gunung, itu bagian dari keindahan kekuasaan Allah yang secara fitrah manusia itu suka dengan keindahan-keindahan itu. Maka bagaimana kemudian perspektif Islam menghukumi tentang seni ini? Sebetulnya dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ghazali itu salah satu pernah Nabi memuji ya suara merdu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mendengarnya ketika sedang membaca Al-Quran seraya melakukannya dan beliau bersabda kepadanya, telah dikarunikan kepadamu suara seruling seperti seruling keluarga Daud. Jadi melakukan Al-Quran itu juga bagian dari keindahan ya. Dan Allah dan Nabi sendiri sangat memuji suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian di sini akan saya sampaikan dua pendapat perdebatan antara hukum seni itu ya. Yang pertama yang berhujah atau yang menghukumi seni itu dilarang. Sebetulnya perbedaan nanti dalam menafsirkan ayat surat Luqman ayat 6 dan sampai 7 ini ya. Bahwasanya dikatakan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alai ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan pada ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarkannya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Jadi di ayat ini perbedaan pendapat pada kata lahwal hadis. Lahwal hadis itu dalam tafsir Al-Misbah dikatakan lahwal hadis itu berarti ucapan yang melengahkan. Para ulama tidak membatasi pada ucapan atau bacaan saja, tapi segala aktivitas yang melengahkan. Jadi para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar memakruhkan dan melarang nyanyian. Karena lahwa itu juga diartikan sebagai nyanyian. Atau nyanyian itu membuat orang lengah. Maka Quraisy mengatakan bahwa keindahan alam, wajah, jadi
kalau kita lihat pendapat pertama, jadi karena nyanyian itu melengahkan orang itu, mungkin melengahkan dari beribadah kepada Allah dan seterusnya, sehingga itu dilarang. Quraisy sendiri mengatakan bahwa tadi sebagaimana Imam Ghazali ya, bahwa keindahan alam, wajah, aroma, harum, suara merdu itu bagian dari fitrah manusia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Ghazali ya. Bahwasanya Imam Ghazali membolehkan musik larangan jika berdampak buruk. Jadi lahwal hadis, jadi ketika musik itu dampaknya buruk. Jadi musik membawa kepada dampak yang buruk. Misalnya membawa kemaksiatan, melupakan untuk ibadah kepada Allah. Lah itu menjadikan musik itu menjadi haram. Selama musik itu membangkitkan semangat, memotivasi, maka ada juga yang membolehkan hukumnya begitu. Salah satu Muhammad Saltut membolehkan nyanyian jika membangkitkan kerinduan, melaksanakan haji, semangat bertempur, atau peristiwa-peristiwa gembira seperti lebaran, perkawinan, dan seterusnya itu. Syekh Muhammad Saltut ya, termasuk imam besar Al-Azhar. Hadis Nabi juga mengatakan Rasul meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud agar membacakan Al-Quran buat beliau karena beliau senang mendengar bacaannya. Ini dalam bukunya Quraisyab Islam yang saya pahami. Jadi perbedaan di sini lebih dampak musik itu sendiri bagi seseorang itu. Kalau musik itu berdampak baik, memberikan motivasi dan semangat, itu diperbolehkan. Tetapi kalau musik itu nanti berdampak membawa kemaksiatan, kemudian berdampak pada melengahkan untuk beribadah pada Allah, maka musik itu hukumnya haram. Itu dua pendapat itu. Silakan Anda mau memilih yang mana. Yang terakhir, silakan Anda refleksikan bagaimana menumbuhkan tradisi berpikir saintifik tapi juga beragama. Jadi Anda menjadi seorang saintis tapi juga religius. Nah, atau dan religius dan juga saintifik. Itu bagaimana? Sehingga ini sama dengan dulu para ulama atau tokoh-tokoh filosof muslim ya. Para filosof muslim selain mereka ahli dalam sains tapi juga ahli dalam agama ya, menguasai ilmu-ilmu agama. Maka di sini kita perlu berpikir saintifik dan juga religius. Dan bagaimana cara Anda menumbuhkan tradisi itu? Silakan nanti Anda jelaskan di tugas masing-masing ya. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.